Oke semuanya, sekarang kita masuk ke bagian Q&A. Dan ini ada 16 pertanyaan yang dari Anda yang akan saya jawab teman-teman ya. Baik, kita mulai dari yang pertama yaitu, bisakah saya mengganti leverage dan order size kapan saja? Jawabannya adalah bisa. Ya, jadi kalau misalkan Anda sudah menggunakan MetiTrade, maka Anda tinggal login aja ke member area dan ke halaman bot setting, Anda tinggal ubah leverage-nya mau ganti jadi berapa ya. Order size-nya juga Anda bisa ganti kapan aja. Dan jangan lupa di save setting ya kalau Anda sudah melakukan itu ya. Baik, pertanyaan kedua adalah settingnya seperti apa yang aman? Kalau kita bicara aman, tentu saja kita bicara yang lebih rendah risiko atau yang paling rendah risiko, maka saran saya adalah pakailah leverage yang kali 1 aja ya. Untuk order size-nya Anda bisa menggunakan semuanya nggak apa-apa ya, 95% atau 100% ya, tapi nggak bisa diisi 100%, harus diisi 95. Jadi Anda pakai 95% dengan leverage-nya kali 1. Itu menurut saya yang paling aman. Kalau mau lebih aman lagi, maka Anda bisa pakai 50% dari order size-nya. Jadi modal Anda berapa, nanti order size-nya isinya 50%, leverage-nya kali 1 itu yang paling aman. Tapi kalau bicara profit, ya tidak akan sebesar kalau leverage-nya kita naikin. Ya. Oke, yang ketiga adalah berapa minimal modal trading. Untuk modal trading sendiri, Anda bisa start dari angka $100. Ya, bisa nggak di bawah $100? Bisa sekali. Ya, jadi kalau Anda taruh misalkan cuma $20, $30, itu juga bisa banget. Yang penting order size-nya Anda isi dengan angka 95%. Ya, jangan di bawah itu lagi, karena nilai Anda, modal Anda kan juga sudah kecil banget ya. Jadi Anda tidak, saran saya jangan terlalu bawah nanti isi order size-nya. Jadi minimal sih kalau yang saya sarankan ada $100. Tapi di bawah itu sebenarnya masih boleh ya teman-teman ya. Nah, untuk maksimalnya itu sebenarnya tidak ada batasan, tergantung Anda. Ya, Anda mau berapa itu terserah Anda. Yang penting kalau buat saya, kalau misalkan Anda sudah modalnya sudah besar, leverage-nya jangan terlalu gede lah teman-teman. Ya, turunkan leverage-nya kalau bisa. Ya. Oke, yang keempat adalah ada di mana modal trading itu? Ya, apakah aman? Ya, kalau kenapa-napa dengan MetiTrade, modal saya aman atau tidak gitu ya. Oke, untuk yang pertanyaan nomor 4 Anda, ya, modal trading Anda ada di akun exchanger Anda sendiri, ya, yang Anda bisa akses sendiri, yang tidak bisa diakses oleh siapapun, ya. MetiTrade itu hanya membantu Anda untuk melakukan transaksinya saja. Tapi untuk masalah uangnya, itu tidak bisa diambil oleh si MetiTrade ini. Karena waktu Anda API binding, Anda kan tidak mencentang untuk bagian transfer atau withdraw. Yang Anda centang hanya bagian perdagangan future-nya saja, ya. Jadi, modal trading Anda ada di akun Anda sendiri. Dan apakah aman? Nah, itu pertanyaan berikutnya ya. Ini tergantung dari exchanger yang Anda pakai. Kalau saya sendiri, saya pakai exchanger yang paling besar di dunia, karena buat saya kalau dia yang paling besar, harusnya secara security juga paling bagus. Ya, itu logika yang paling sederhana, teman-teman ya. Kalau kenapa-napa dengan MetiTrade, modal saya gimana? Oke, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, teman-teman, MetiTrade itu hanya membantu Anda melakukan transaksi. Tidak ada modal Anda taruh ke dalam MetiTrade. Jadi kalau misalkan MetiTrade-nya misalkan kenapa-napa, ya Anda tinggal buka exchanger-nya Anda, lalu tinggal close posisi aja, sesimpel itu. Ya tutup posisinya, maka selesai sudah teman-teman ya. Dan modal Anda pegang sendiri di dalam akun exchanger Anda. Jadi kalau MetiTrade kenapa-napa, ya nggak ada masalah dengan modal Anda. Toh modal Anda pegang sendiri ya. Oke, nomor 5. Apakah saya perlu compound trading? Ya, jika tidak kompon bisa apa tidak? Ini semua kembali terserah Anda, teman-teman. Anda mau kompon silakan, tidak kompon juga tidak apa-apa, ya. Kalau Anda tidak mau kompon, mungkin tiap bulan Anda lihat dulu ada profit nggak. Kalau ada profit Anda ambil aja. Jadi Anda tidak kompon, ya. Jadi yang nomor 5, apakah Anda perlu kompon atau tidak terserah Anda, teman-teman, ya. Dan kalau tidak mau kompon bisa nggak? Bisa sekali. Ya Anda tinggal ambil aja profitnya setiap bulan kalau memang ada profit. Tinggal silakan diambil aja, ya. Oke, kapan saya bisa WD trading profit? Ya, anytime. Anytime selama itu lebih besar dari modal Anda, maka Anda bisa ambil kapanpun. Contoh misalkan modal Anda, kalau katakanlah modal Anda ada $200. Nah, ternyata sekarang sudah menjadi 350. Nah, ada $150 itu Anda bisa ambil, teman-teman. Ya, dan Anda bisa ambil kapan saja. Anda tinggal pindahkan $150 dari future wallet Anda ke funding wallet. Dan Anda nanti bisa menjualnya, ya. Jadi, kapan aja Anda bisa melakukan WD, ya. Oke, nomor 7. Apakah ada bagi hasil dari profit trading?
Ada teman-teman ya, di Metitrade itu istilahnya adalah profit and loss sharing ya. Profit and loss sharing ini adalah cara kita membagi hasil dengan developernya. Jadi Metitrade ini kan ada developernya, mereka meminta bagi hasil dari profit tradingnya, tapi juga mereka akan menanggung kerugian kita kalau kita loss trading, yaitu mereka menanggung sebanyak 30%. Jadi profit sharing di sini adalah profit sharing 70-30 teman-teman ya. 70% untuk kita sebagai yang punya dana, 30% itu adalah kita berikan kepada developer untuk setiap kali kita mendapatkan profit, teman-teman. Jadi apakah ada bagi hasil? Ada, tapi di sini konsepnya adalah profit and loss sharing ya. Nah, maksudnya gimana profit and loss sharing? Jadi ketika kita profit, kita akan memberikan 30% yang kita dapatkan, kita berikan kepada si developer ya. Sedangkan kalau kita loss, developer akan memberikan 30% dari nilai loss-nya kita diberikan kepada kita. Jadi profit and loss sharing seperti itu ya. Nah, terus yang kedelapan, apa itu gas fee? Nah, untuk bisa melakukan pemotongan teman-teman, gini, tadi ceritanya kan kalau misalkan teman-teman profit, ini katakan profit ya. Teman-teman profit nih. Nah, profitnya itu kan masuk ke dalam exchange Anda. Ya, masuk ke dalam exchange Anda dan tidak ada satupun orang yang bisa mengambil itu kecuali Anda sendiri. Jadi kalau misalkan Anda sudah mendapatkan profit dan profitnya masuk ke exchange Anda sendiri, karena kan uang Anda ada di exchange itu. Profitnya tentu saja di exchange itu juga, teman-teman. Ya, karena transaksi kan sebenarnya di exchange. Kalau di Metitrade itu kan hanya membantu memberikan perintah supaya tradingnya terjadi. Ya. Jadi ketika transaksinya terjadi di exchange Anda, lalu Anda dapat profit di situ, maka uangnya itu ada di akun exchange-nya Anda sendiri. Nah, bagaimana caranya developer itu meminta 30% bagiannya dari kita, atau dari exchange-nya kita? Kan nggak mungkin setiap kali kita profit, kita ambil tunai, kita setorkan kepada si developer. Nggak mungkin cara seperti itu, teman-teman. Makanya di sini ada istilah namanya gas fee wallet. Ya, gas fee wallet ini adalah saldo yang kita isi ke dalam Metitrade-nya. Jadi waktu kita mau trade nanti, tapi ini berlaku di tahun kedua ya teman-teman ya. Profit and loss sharing ini berlaku di tahun kedua sesudah Anda ikut di dalam Metitrade. Jadi tahun pertama Anda tidak akan ada profit and sharing, tapi tahun kedua Anda akan kena profit and loss sharing ya. Jadi ini berlaku di tahun kedua. Jadi di tahun kedua nanti bakal ada wallet untuk mengisi gas fee ya, dan Anda harus isi dulu sebelum tradingnya jalan. Kan kalau trading sudah selesai, Anda kan stop tradingnya. Nah, begitu masuk tahun kedua, Anda harus isi gas fee-nya dulu, misalkan Anda isi $30, $50, sesuaikan dengan profitnya Anda, ya. Dan Anda lihat aja, setiap kali trading itu berhasil profit, misalkan saya berhasil profit $100, berarti kan Anda harus kasih $30 ke developer. Nah, saran saya jangan isi gas fee-nya $30, tapi isi aja $100, ya, supaya nanti ketika Anda dapat $100, wallet gas fee yang Anda isi itu berkurang $30 atau 30% dari profitnya. Jadi kalau profit Anda adalah 100, maka wallet gas fee Anda akan berkurang $30. Ya, sesimpel itu ya. Jadi kita mengisi saldo ke Metitrade yang tujuannya adalah ketika kita profit di exchange-nya kita, di sini dipotong 30%-nya. Karena bagi hasilnya adalah 70-30 teman-teman. Ya, 70 untuk kita, 30 untuk developer. Jadi caranya adalah seperti itu. Jadi kita wajib untuk mengisi gas fee wallet kita di tahun kedua sejak kita bergabung di Metitrade.com itu teman-teman ya. Jadi apa itu gas fee? Gas fee itu adalah bagi hasil yang kita berikan kepada developer dengan cara kita mengisi wallet gas fee di Metitrade.com di tahun kedua. Ya. Dan setiap kita profit, uangnya masuk ke exchange-nya kita, maka di gas fee wallet di Metitrade itu akan dipotong 30%-nya. Nah, sama halnya juga ketika kita loss. Kalau kita loss, maka gas fee wallet kita itu akan bertambah 30% dari nilai loss-nya kita. Ya, jadi makanya sebutannya adalah profit and loss sharing, teman-teman, ya. Oke, dan bagaimana cara kerja gas fee wallet itu? Ya, cara kerja seperti yang sudah saya jelaskan tadi, teman-teman, ya. Jadi intinya gas fee wallet itu adalah saldo di mana si developer tuh bisa potong dan bisa mengambil 30% bagiannya jika kita profit. Dan jika kita loss, gas fee wallet itu juga akan jadi tempat di mana developer tuh akan memberikan 30% dari nilai loss-nya ke dalam wallet tersebut. Ya, jadi wallet itu khusus dibuat memang untuk dipotong dan ditambahkan
ya ketika kita profit atau kita loss ya dari trading yang terjadi. Ya, jadi seperti itu ya. Oke, saya lanjut teman-teman ya. Nah, cara isi gas fee wallet itu gimana ya? Terus kalau gas fee wallet itu kurang atau jadi nol, itu gimana juga? Ya, apakah gas fee bisa dicairkan? Oke, jadi gas fee wallet itu cara isinya teman-teman, itu nanti berlaku di tahun kedua, itu bakal ada panduan di dalam metitrade.com itu. Nanti teman-teman tinggal ikutin aja bagaimana cara mengisinya. Intinya di dalamnya sudah ada, nanti teman-teman tinggal ikutin, dan bakal akan ada isi atau deposit untuk gas fee-nya. Nah, caranya sendiri itu sekarang belum ada, jadi saya nggak bisa tunjukin, tapi nanti di tahun kedua itu bakal ada, teman-teman. Ya. Nah, kalau gas fee-nya itu berkurang atau jadi nol bagaimana? Maka botnya Anda akan berhenti. Ya. Jadi usahakan gas fee itu jangan sampai terlalu minim. Di bawah $10 itu usahakan jangan, teman-teman. Ya. Apalagi kalau modal trading Anda sudah besar, maka usahakan gas fee wallet ini Anda isi, selalu Anda isi. Begitu Anda lupa isi, maka botnya itu akan berhenti, teman-teman. Ya. Lalu, apakah gas fee bisa dicairkan? Kalau kita udah isi di dalam gas fee, apakah gas fee itu kalau nggak dipakai kita bisa tarik lagi, teman-teman ya? Nah, jawabannya adalah tidak. Jadi gas fee itu tidak bisa dicairkan. Sekali kita isi, maka itu nggak bisa kita ambil lagi. Makanya kita harus pakai itu di dalam tradingan kita. Dan ketika kita profit, gas fee-nya akan berkurang. Jadi usahakan kalau teman-teman misalkan tidak mau isi lagi, usahakan tradingnya itu teman-teman jalanin dulu. Sampai profit, sampai gas fee-nya berkurang, dan selesai dan habis. Maka ketika dia habis, kita nggak bisa trading lagi. Ya habis atau minus ya teman-teman ya. Maka kita nggak bisa trading lagi. Ya. Terus kalau gas fee-nya minus, ketika teman-teman isi, dia akan mengurangi minusnya dulu. Contoh, misalkan minusnya $5. Kita isi $15, maka saldo kita akan jadi $10. Nah, seperti itu ya. Itu gas fee teman-teman ya. Oke, yang ke-10 ya. Jadi, kenapa gas fee tidak bisa dicairkan? Nah, kami nyambung pertanyaan tadi ya. Jadi, kalau Anda sudah isi gas fee itu sudah nggak bisa diambil, teman-teman. Nah, pertanyaannya adalah, kenapa nggak bisa diambil? Itu pertanyaannya kan ya. Karena gini, karena di dalam sistem metitrade ini, ada konsep bagi hasil juga kalau kita misalkan mereferral orang, ya, atau misalkan memperkenalkan orang. Tapi ini hanya satu level aja, ya, dia tidak banyak level, teman-teman, ya. Karena memang bukan multi level dia, ya. Jadi di sini hanya satu level. Ketika kita mengenalkan ke orang lain, terus orang lain gabung, lalu orang itu isi gas fee-nya, kita akan mendapatkan 30% bagian dari yang dia isi. Contoh, dia isi gas fee-nya $100. Kita dapatnya $30, teman-teman. Jadi setiap kali dia isi, kita dapat bagiannya. Itulah alasan kenapa gas fee itu tidak bisa dicairkan. Karena gas fee itu ada bagian bonus yang diberikan kepada orang yang mendaftarkan Anda, teman-teman. Ya. Jadi alasan kenapa nggak bisa dicairkan ya karena itu alasannya. Komisi untuk orang-orang yang membantu memperkenalkan orang lain ke dalam metitrade ini. Ya, jadi nggak bisa dicairkan karena alasan itu. Karena diberikan sebagai komisi, teman-teman. Ya, baik, saya lanjut. Misalnya saya kompon, misalkan saya mau kompon. Apakah saya harus terus mengisi gas fee? Tentu saja, ya. Kalau Anda terus kompon, berarti Anda punya profit kan terus dapat. Sementara developer kan minta bagian 30%. Jadi kalau Anda kompon, Anda nggak ambil modal, tapi modal Anda terus meningkat, makanya ketika Anda berhasil profit, tetap developer minta 30% dari bagiannya. Ya, jadi ketika Anda kompon, gas fee-nya harus selalu diisi karena akan dipotong 30%, teman-teman. Ya. Baik, lanjut. Sistem pemotongan gas fee gimana? Per transaksi atau per bulan? Per transaksi, ya, per trading, ya. Kalau misalnya trading ini kita berhasil profit, maka kita dipotong 30%. Kalau trading kita loss, maka kita dikasih 30%. Ya, seperti itu. Ya. Nah, yang ke-13, pertanyaan ke-13, teman-teman, kita udah mau selesai. Per transaksi pemotongan gas fee itu sama apa tidak? Ya. Tidak akan sama, tergantung dari nanti nominal tradingnya dan profit yang Anda dapatkan. Ya. Profit atau loss yang Anda dapatkan. Jadi kalau profit Anda besar, maka gas fee-nya jadi besar. Kalau misalkan profit kecil, maka gas fee kecil. Nah, sama halnya dengan loss ya. Kalau loss-nya misalkan, tapi loss udah kurang lebih 4,5% sih udah fix ya teman-teman ya. Untuk kali 1 ya, itu udah fix. Jadi kurang lebih nggak akan terlalu beda jauh lah kalau loss ya. Tapi kalau profit bisa lebih besar ya. Kadang-kadang TP-nya bisa 20%, 15%, 30% juga bisa teman-teman ya. Oke, jadi tidak akan sama untuk setiap transaksinya. Yang ke-14 ya, berarti saldo di Binance tetap bertumbuh tanpa potongan. Dan potongan itu hanya berlaku di gas fee di metitrade.com. Iya, betul sekali teman-teman ya. Jadi kalau Anda kompon,
maka Anda punya modal itu bertumbuh di akunnya Anda. Ya, di akun exchange-nya Anda akan bertumbuh di situ ya. Tapi Anda akan dipotong di gas fee wallet yang ada di metitrade.com ya. Tapi again, ini berlaku di tahun kedua, teman-teman ya. Oke, yang ke-15 adalah estimasi setahun bisa profit berapa persen. Nah, kalau ini agak sulit dijawab, tapi kalau berdasarkan backtest yang kita sudah lalui, dengan leverage paling kecil, leverage kali 1, itu bisa menghasilkan profit 200%, teman-teman. Tapi kalau leverage-nya Anda bikin kali 3, itu bisa menghasilkan kurang lebih 500%. Dan kalau misalkan Anda kompon, itu bahkan bisa menghasilkan sampai dengan 1.500% per tahun, ya. Jadi Anda tinggal bagi per bulannya aja, ya, kurang lebih seperti itu. Dan untuk bagian ini, Anda bisa lihat, Anda bisa cek di halaman metitrade.com di bagian yang kita tampilkan mengenai laporan bulanan dari pengujian yang sudah kita lakukan pada tahun 2025, ya. Oke, yang terakhir, ya, pertanyaan terakhir nih teman-teman ya. Saya sudah punya akun TradingView dan saya sudah bergabung ke Metitrade. Bisa nggak saya dapatin strateginya dari Metitrade untuk saya pantau signalnya? Bisa banget ya. Jadi kalau teman-teman sudah mendaftar ke Metitrade, teman-teman bisa WA saya atau japri saya ya, dan nanti beritahu saya tentang username-nya teman-teman. Jadi saya akan kasih strategi dari Metitrade ini ke TradingView-nya Anda. Aksesnya akan saya berikan kepada Anda, dan aksesnya ini adalah akses seumur hidup. Jadi Anda bisa ikut pantau signalnya kalau Anda mau ya. Atau misalkan Anda mau pakai untuk misalkan mencari mau trading coin lain, ya silakan juga Anda bisa pakai itu juga ya. Jadi kalau Anda sudah bergabung, Anda tinggal minta sama saya akan berikan aksesnya untuk Anda, dan Anda bisa pakai itu seumur hidup teman-teman ya. Oke, dan sepertinya saya selesai. Saya sudah menjelaskan banyak sekali dan menjawab banyak sekali pertanyaan dari Anda teman-teman. Dan mudah-mudahan ini cukup clear ya. Kalau misalkan Anda masih belum clear, Anda bisa japri admin kami dan bisa tanya kepada admin kami, karena admin kami akan siap sekali untuk bantu Anda untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Anda. Oke, dan saya sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda yang ingin tahu tentang Metitrade atau yang ingin lebih mendetail tentang metitrade.com ya. Dan terima kasih, kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa dan bye-bye.